Elemen perwakilan generasi muda se-Desa Adat Bantas Jumat 12 Januari malam mendatangi Desa Adat Bantas, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur di Kabupaten Tabanan. Kehadiran mereka ingin mempertanyakan proses ngadegang bendesa adat di desa adat setempat yang dinilai tidak independen. Akibat tahapan proses yang dinilai ganjil tersebut, puluhan perwakilan elemen generasi muda di Bantas mendatangi rumah bendesa adat Iwayan Wijana. Karena jumlah para pemuda yang hadir tidak memungkinkan diterima di rumah jero bendesa adat Iwayan Wijana, pertemuan untuk mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan akhirnya diarahkan untuk dilaksanakan di Balai Banjar Bantas Tengah, Kaja. Dalam orasinya, perwakilan generasi muda menyebutkan tahapan penjaringan hingga penetapan bendesa adat disebutkan tidak independen. Dan suara dan sebagainya itu belum secara resmi sesuai dengan arahan yang sudah maju kan tetap berhitung dengan untuk bisa laksanakan ini kan saran sudah ada dulu dulu dari yang ada Baik, terima kasih. Memang benar kami dari elemen pemuda Bantas kemarin malam mendatangi jero bendesa adat guna menanyakan proses ngadegang bendesa adat. Karena kami merasakan adanya indikasi tidak independen atau tidak fair di dalamnya. Maka dari itu kami ingin dilibatkan agar proses ngadegang bendesa adat benar-benar sesuai perarem yang ada di Bantas, agar tidak terus menjadi polemik di masyarakat atau isu di masyarakat, dan proses yang sudah berjalan agar segera ditindaklanjuti atau dilanjutkan ke proses pesuaran, sehingga kedepannya terpilihlah jero bendesa adat yang memang benar-benar dikehendaki oleh seluruh masyarakat, seluruh pemuda, dan bisa benar-benar mengabdi untuk Desa Bantas. Ya, betul seperti apa yang disampaikan di dalam tuntutannya perwakilan dari beberapa pemuda tadi malam itu. Apa yang kita sampaikan adalah apa yang sudah kami dari dulu melaksanakan dalam tahapan proses itu. Kita setelah tahapan musyawarah antar calon, panitia sudah menyerahkan berita acara yang dibuatnya, kita langsung berkoordinasi dengan panitia. Kemudian hasil koordinasi itu kita sepakat untuk meminta petunjuk ke Majelis Desa Adat. Nah, Majelis Desa Adat yang kita sepakati waktu itu adalah Majelis Desa Adat di Kabupaten Tabanan. Nah, setelah itu kita juga sudah melakukan proses koordinasi itu. Akhirnya apa yang menjadi hasil dari proses koordinasi kita dengan MDA bersama panitia yang disaksikan juga oleh Ketua Sabodeso waktu itu dan perwakilan dari Ketua Kerdodeso dan perwakilan dari Sabodeso waktu itu kembali kita koordinasikan dengan Prejuru, dan hasil itu kita rangkum dalam suatu surat, dan surat itu kita sampaikan ke panitia. Akhirnya kita juga melakukan rapat dan kita menyarankan kepada panitia agar tetap melaksanakan seperti yang menjadi petunjuk dari MDA, yaitu melaksanakan Paruma Agung Desa Adat melalui Pesoran Keramo. Nantinya apa yang disampaikan oleh anak-anak muda itu persis sama kalau kita juga di Desa Adat tetap melakukan penyampaian satu saran kepada panitia, karena satu pelaksanaan itu adalah panitia. Nah, ini yang langsung saja ke panitia, nanti bagaimana tanggapannya di sana. Nah, seperti tadi malam dia rapat tetap menjalankan sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, kira-kira kita mungkin lagi kita bisa bertemu untuk itu, untuk lebih jelasnya, karena ini
merupakan suatu belum ada suatu sinkron lah itu kita nanti kita besok kebetulan ini hari Minggu nanti kita undang bersama-sama sebab ini supaya tahu di mana letak sebenarnya belum penyesuaian ini terhadap yang dipedomani oleh Praram. Ya kita tetap berpedoman pada Praram sebetulnya. Entah panitia nanti jangan sarankan seperti itu, berjalanlah di belakang. Kalau itu bukan arti pesuaran Kramo itu namanya bukan istilahnya puting di salah ampurut yang kalau puting itu memang lain maknanya pengertian. Nah ini pesuaran Kramo secara keseluruhan. Nah kalau itu sudah dilaksanakan sesuai dengan keinginan anak-anak muda, walaupun bagaimana hasilnya itu akan pasti itu merupakan keputusan yang memang tertinggi. Penyampaian aspirasi berlangsung lancar dan tertib. Tidak ada keributan serta insiden malam itu. Selain bendesa adat serta prajuru adat lainnya, juga hadir perbekal Desa Bantas I Gede Ketut Catur Adi Purnawan serta tokoh masyarakat setempat. Seusai penyampaian aspirasi, perwakilan elemen generasi muda langsung memasang spanduk di setiap sudut desa adat Bantas. Sebelum pemasangan spanduk, para generasi muda dari seluruh Banjar adat di Bantas sebelumnya telah memohon izin dan disetujui oleh pihak adat dan desa dinas. Ya, kembali berjumpa dengan saya Parindra Suta dalam acara Diampit Suta, dialog aspirasi mengupas postingan serta informasi kritis seputar suara Tabanan. Pada siang hari ini saya sudah bersama Ketua Panitia Pegang Desa Adat di Desa Adat Bantas, Kecamatan Selemada Timur, Kabupaten Tabanan. Mungkin saya akan langsung menanyakan terkait tuntutan daripada elemen generasi muda yang merasa tidak puas dengan proses penetapan bendesa adat di Desa Bantas karena dinilai tidak independen dan seterusnya. Dan dari tuntutan itu para elemen generasi muda seperti kita dengarkan tadi menuntut agar dilaksanakan pesuaran Kramo. Nah, seperti apa ini Pak dengan tuntutan dari adik-adik kita ini yang menuntut agar dilaksanakan pesuaran Kramo ini kita? Oke, terima kasih. Yang sebagai ketua panitia di Adat Masyarakat 2024 sampai 2029, nah kami sudah berusaha dengan keras dengan apa yang ada di rencana Adat Masyarakat ini, dengan keterbatasan kami sebagai panitia, dengan dan kekurangan kami di panitia, dengan tahapan-tahapan yang sedang kami lalui dari sosialisasi yang pertama, penjaringan, penetapan calon, dan yang terakhir pada saat musyawarah antar calon. Mungkin ada beberapa hal-hal yang perlu kita bahas dan perlu kita pelajari mengenai Praram Adat Masyarakat karena baru, mungkin banyak persepsi dari masyarakat. Kita pun di panitia juga kebingungan menanggapi penjelasan Adat Masyarakat itu. Tetapi di panitia kemarin sudah punya tujuan daripada untuk melanjutkan tahapan Adat Masyarakat setelah musyawarah antar calon ini ke pesuaran Kramo. Ya. Nanti sebelum itu kita juga butuh dikira-kira masukan dan saran daripada lembaga desa adat, berjuru, lembaga ketua desa, lembaga kabut desa, itu yang besok kita beri untuk memberikan masukan ke panitia. Tapi panitia sudah akan pasti untuk melanjutkan ke tahapan pesuaran Kramo desa adat karena ini akan menjadi terakhir siapa yang besok yang menjadi keinginan daripada masyarakat banyak menjadi desa adat Bantas ini. Mudah-mudahan dengan apa yang besok menjadi hasil di pesuaran Kramo desa adat, mari kita sama-sama harus berkumpul dengan apa yang menjadi hasil. Mungkin cuma itu yang bisa berikan, sampaikan kepada
semeton yang kami mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Iya. Nah ini terakhir mungkin agenda untuk apa istilahnya tadi Pak? Suaran kerama itu. Ya, pesuaran Kerama itu akan dilaksanakan. kita belum ini karena kita masih dalam proses. Mungkin besok mungkin ada nanti tanggal hari, karena ini sudah waktu dekat ini pengukuhan daripada benih adat. Mungkin besok ada hari dan tanggal dan tempat. Mungkin ada Tunggu hari baik ya. Tunggu hari baik itu. Iya. Karena belum ada kesepakatan kiatena dengan projuru. Kita kan harus perlu juga mendapat dari projuru dan seperti itu masalah hari dan tempat dan waktu yang tepat. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri Pak, ada ingin yang disampaikan tambahan mungkin. Oke, terima kasih. Nah, yang panitia adat desa adat, mohon maaf sebesar-besarnya kepada semeton di tiang senang kami, di tiang Pramod dari adat Bantas, yang sebagai wakil pemimpin nak boleh tiang naungan menjadi panitia, mungkin keterbatasan tiang selalu panitia, kekurangan tiang mohon dimaafkan. Itu saja. Terima kasih. Iya baik, Semeton Suara Tabanan, demikian tadi bincang singkat saya dengan Ketua Panitia Ngadegan Jeruk Desa Adat di Desa Adat Bantas, Desa Bantas, Kecamatan Selmadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bapak Iwayan Imade. Mohon maaf, Imade Suwar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Parindra Seta dan juga Pak Made Suwarga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.